Dan saya Jalbatur Ajiza. Saya dan rekan saya akan mewawancari sebuah percetakan yang ada di Kota Karawang. Kalau mau tahu kelanjutannya, simak video ini ya. Baik teman-teman, di sini saya dan rekan saya sudah bersama Bapak siapa? Bapak Alfi. Baik Pak, di sini jelaskan sejarah percetakan ini. Sejarah percetakan. Iya. Singkat cerita, kita mulai ini diinisiasi dari banyaknya permintaan dari customer kita ya sebetulnya. Juga kita awal itu bukan di ranah percetakan saja. Awalnya itu masih supplier dan penyediaan alat-alat kesehatan awalnya. Nah, kebetulan di COVID itu banyak permintaan percetakan. Nah, akhirnya setelah COVID beres, kita menginisiasi untuk membuka percetakan. Akhirnya kita itu berdiri di tanggal, secara resminya ya, tercatatnya itu tanggal 31 Januari 2022. Jadi kita sudah bergerak hampir 3 tahun di Karawang ini. Dalam menjalani bisnis percetakan ini, apa saja kendala yang dialami? Kendalanya mungkin secara teknis ya mesin lah ya. Mesin. Karena pemakaian rutin ya kan, perlu maintenance. Kedua ya yang lebih terasa lagi persaingan pasar lah. Makanya dari kita itu mengutamakan kualitas dan kecepatan. Makanya orang yang sudah berlangganan ke kami, dia tahunya kami itu percetakan yang bisa cepat dan kualitasnya masih bagus lah. Oh iya. Dibandingkan pesaing kita. Bagaimana proses produksi atau jasa yang dilakukan oleh percetakan ini? Apakah masih manual atau mesin? Udah mesin ya? Sudah pakai mesin. Kebetulan untuk A3 dan spanduknya udah pakai mesin. Iya. Bagaimana caranya percetakan ini dalam sistem mengelola keuangan? Dari mulai mana berarti itu? Sistem pengelola keuangan ya? Dari mulai uang masuk? Iya. Dari customer? Iya. Oke. Kalau dari segi pengelolaan keuangan, yang pertama kan kita penerimaan order itu melalui kasir kan pastinya. Iya. Nah, setelah melalui dari kasir itu kita ada lakukan report harian, report mingguan sampai report bulanan. Jadi 3 kali tuh 3 kali. untuk pengelolaan keuangannya. Itu kan uang yang terkumpul itu kan dari berbagai macam jenis barang dan jasa yang kita keluarkan. Ya. Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan di percetakan ini? Seleksi karyawan ya. Ya. Jadi seleksi karyawan itu kita bisa dibilang masih menggunakan metode penyesuaian dulu ya. Iya. Pertama yang dimaksud dari strategi penyesuaian itu apa sih yang kita butuhkan kan gitu dari si calon tenaga kerja ini kan gitu. Apakah ahli keuangan kan gitu, apakah ahli desain dan lain sebagainya kan gitu, seperti itu. Nah, mungkin setelah itu kualifikasinya seperti apa lagi, entah itu dari segi umur, entah itu dari segi lulusan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita pertimbangkan kembali. Apa saja kriteria utama yang dicari dalam calon karyawan baru? Kalau di kita itu lebih ditekankan dari kejujuran ya. Kejujuran yang utama, yang kedua disiplin, dan yang ketiga itu dia mau berkembang. Karena kan di kita ini masih
membuka luas lah untuk teman-teman atau tim kerja kita ini untuk mengupgrade dirinya kan gitu. Jadi jangan satu pekerjaan aja yang bisa dia kuasai kan gitu. Iya. Baik Pak, saya lanjut ya. Boleh. Bagaimana usaha ini mengelola konflik atau masalah antara karyawan? Dalam mungkin belum ada konflik ya. Cuman kita mengantisipasi hal itu. Kan gitu. Dalam mengantisipasi hal itu kita mungkin ya ketika ada konflik kita menanganinya itu dengan cara persuasif lah, dari man to man. Artinya kan kita pun kasarnya sebagai manajemen itu tidak melihat satu sisi. Kalau ketika ada konflik berarti kan ada konflik itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian kan gitu, entah itu miskomunikasi ataupun yang lain sebagainya. Nah, kita pendekatan secara personal dulu, kedua belah pihak yang berselisih. Apakah terdapat program pelatihan atau pengembangan karyawan yang disediakan di perusahaan ini? Untuk pengembangan diri ada. Jadi di kita itu per 6 bulan sekali, otomatis karyawan baru lah ya. Itu tuh di rolling pos kerjanya. Kan ini karena di produksi itu ada finishing. Nah, ada finishing itu nanti dia kita coba nih, kita berikan kesempatan untuk menjadi operator mesin. Dan itu jadi ada peningkatan kinerja lah dan skillnya dia kan gitu. Dalam sistem mengelola keuangan, apakah pencatatan manual atau menggunakan komputer? Sudah komputer. Sudah komputer sih semua. Bagaimana strategi dalam mempermodal usaha pencetakan ini? Strategi dalam permodalannya. Permodalannya kita masih menggunakan investor ya. Investor. Bagaimana strategi pemasaran dalam usaha pencetakan ini? Strategi pemasarannya. Strategi pemasarannya pertama medsos ya. Sekarang kan masih berperan penting tuh medsos sekarang. Kita aktif juga di medsos, di Instagram, Facebook, TikTok baru mulai kita TikTok. Kita baru mulai. Sementara itu yang udah berjalan Instagram sama Facebook. Jenis pencetakan apa yang paling banyak dipesan oleh orang penggemar? Spanduk sih sekarang. Spanduk. Ya. Lagi rame-ramenya, tentu untuk promosi, jualan, untuk kegiatan keagamaan, banyak lah. Itu masih spanduk sih kita mendominasi. Baik Pak, cukup pertanyaannya itu saja dari kami. Terima kasih ya Pak atas informasinya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.